Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil haja wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat iman dan Islam, yang telah menciptakan surga dengan keindahannya dan menjadikan neraka sebagai tempat pembalasan dosa. Salawat beriringan salam yang selalu tercurahkan kepada beliau, Nabi yang tak pernah datang ke Lampung tapi namanya selalu disanjung, Nabi yang tak pernah datang ke kota bumi tapi namanya selalu dikagumi, Nabi yang tak pernah datang ke Cempaka tapi namanya selalu ada. Belaulah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga di dunia dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat usmah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui saat ini dunia sedang mengalami banyak luka, terutama bangsa Indonesia. Luka itu berbentuk konflik, diskriminasi, kemiskinan, serta berbagai masalah sosial dan moral yang semakin kompleks. Dan di tengah-tengah keadaan dunia penuh tantangan dan luka ini, kita umat Islam, khususnya para santri, mendapat amanah yang sangat besar, yaitu menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin sebagai penyembuh dan penerang hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh manusia. Maka dakwah kita harus inklusif, menyentuh dan memberi manfaat bagi semua kalangan. Namun, bagaimana kita bisa dakwah secara efektif di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh tantangan dan luka ini? Jawabannya adalah dengan dakwah kreatif. Dakwah kreatif berarti kita tidak hanya menggunakan metode konvensional, tapi juga memanfaatkan media dan cara-cara kekinian yang dapat menjangkau hati dan pikiran umat, khususnya generasi muda. Contohnya, dengan kita membuat musik Islami yang mendidik, atau dengan storytelling yang menyentuh, hingga kita dapat membangun komunitas yang aktif berkegiatan sosial dan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dakwah kreatif. Beliau berdakwah dengan menyesuaikan masyarakat pada zamannya, yaitu dengan kelembutan hati dan hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izil hasanati dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum serta bantalah mereka billati ya ahsan dengan cara yang baik. Maka teman-teman, dakwah harus kita lakukan dengan kesopanan, kesantunan, kebijaksanaan, dan penuh kasih sayang. Agar apa? Agar dakwah kita mudah diterima untuk semua kalangan dan dapat memberi manfaat untuk semua manusia. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita seorang pemuda dapat mengubah keadaan dunia, keadaan bangsa kita Indonesia? Jawabannya adalah bisa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jikalau mereka tidak mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Maka untuk mengubah keadaan bangsa kita tercinta, marilah kita sebagai seorang pemuda mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dakwah secara kreatif dan menjadikan kita sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah gelapnya dunia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.